Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat? Alhamdulillah. Jika Bapak dan Ibu sehat semua, semoga Allah melanggengkan nikmat sehat ini. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, perkenankan saya untuk melanjutkan kembali pembahasan kita di fikih. Temanya apa, Pak? Temanya tentang puasa. Ya. Dan pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang satu judul, yaitu uzur-uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa atau boleh berbuka. Ya. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menyebutkan berapa uzur? Ada yang ingat? Tiga. Yang pertama apa, Pak Ai? Sakit. Yang kedua? Safar. Yang ketiga? Tua. Jompo. Ada tua keladi namanya, Pak. Jadi ada sakit, safar, sama tua, ya. Dan sekarang kita akan melanjutkan uzur yang lain, tapi ini khusus wanita, ya. Berarti Bapak boleh pulang? Enggak, Pak, tetap di sini, ya. Walaupun Bapak bukan wanita, tidak mengalami uzur ini, tapi Bapak kan punya 4 lagi istrinya. Amin, ya kan? Amin Pak, enggak, Pak? Atau jangan keras-keras aminnya. Karena Bapak punya istri, kewajiban suami mendidik istri. Ya. Jadi suaminya harus paham agama. Jadi berat jadi suami. Harus bisa mendidik, membimbing istri. Makanya harus belajar, Pak. Yang kedua, Bapak punya anak perempuan. Coba angkat tangan, siapa yang punya anak perempuan? Yang sudah gadis berapa? Masih ada stok kita yang belum nikah ini, Pak. Slot saya pun masih 3, Pak. Kewajiban orang tua mendidik istri mendidik istri dan anaknya. Makanya bapak-bapak harus pinter ngaji. Uzur apa gerangan yang terkhusus kepada wanita sehingga si wanita boleh tidak berpuasa? Yaitu haid dan nifas. Haid dan nifas. Kenapa disandingkan Ustadz kayak 2 sejoli saja? Kenapa nggak haid dulu baru nifas? Karena hukum-hukumnya hampir sama, Pak. Makanya bahasa ulama fikih itu selalu menyebutkan haid dan nifas. Karena hukum-hukum haid sama nifas sama, nggak boleh sholat, ya, nggak boleh puasa, nggak boleh berhubungan intim, sama hukum-hukumnya. Makanya digandengkan. Maka wanita yang mengalami haid dan nifas, boleh nggak dia nggak puasa, Pak? Hah? Boleh nggak puasa? Bahkan haram kalau puasa. Bahkan haram, ya. Jangan sampai ada wanita yang saking solehahnya haid pun puasa. Tidak seperti itu. Wanita yang haid tidak boleh puasa. Dalilnya mana? Dalilnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taalaan meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ketika Nabi mengatakan sesungguhnya wanita itu kurang agamanya. Kemudian ada wanita yang protes, sahabiat, wahai Rasulullah, maksudnya bagaimana ini? Wanita kurang agama itu maksudnya bagaimana? Maka Nabi mengatakan, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Bukankah wanita kalau sedang haid maka dia tidak sholat dan tidak puasa? Jawabannya apa, Pak? Betul apa salah? Betul. Maka kata Nabi, fadzalika nuqsanu diniha, itulah kurang agamanya wanita. Jadi wanita jangan sampai mudah tersungging. Dikatakan kurang agama. Bukan berarti akhwat kurang solehah, bukan. Tapi maksudnya adalah ketika dia haid, dia nggak puasa. Ada nggak yang memecahkan rekor muri wanita full sebulan puasa? Ada wanita yang nggak haid lagi, menopause. Ya. Tapi kebanyakan wanita jikalau masih haid itu nggak ada yang full Ramadannya, Pak. Ya, itulah dia maksudnya kurang agama. Puasanya pun kurang. Begitu, dia harus mengqadha. Maka kewajiban wanita yang haid dan nifas adalah apa, Pak? Bayar fidyah apa qadha? Qadha. Ya. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kami para sahabiat mengalami haid dan nifas di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kami pun diperintahkan untuk qadha puasa, tapi kami tidak diperintahkan untuk qadha sholat. Makanya Bapak jangan keblinger, ya, biar disebut suami yang soleh, suami yang alim, istri yang haid pun ketika suci Bapak suruh qadha sholat. Ya, ingat Bapak, yang wajib diqadha puasa apa sholat? Puasanya saja. Kalau sholat wanita tidak dituntut qadha. Kenapa, Pak? Ada yang tahu? Belum tahu, Pak. Hah? Belum tahu. Belum tahu. Iya. Baru Bapak yang manggil saya Bapak. Biasanya kalau tukang gorengan manggil saya Dek. Mau beli berapa, Dek, gorengannya gitu. Adik Ustadz aja, Pak, ya. Kenapa, Pak? Karena sholat itu sehari berapa waktu? Sehari berapa waktu, Pak? 5. Kalau headnya 10 hari kali 5 kali 10 berapa waktu, Pak? Capek apa enggak, Pak? Capek. Berat. Dan agama Islam itu sifatnya apa? Ringan, mudah. Ya. Inna dina yusrun, agama itu mudah. Makanya hikmahnya sholat tidak wajib qadha, karena berat kalau diqadha, Pak. Nggak beres nanti pekerjaan rumahnya. Beda kalau puasa, diwajibkan qadha karena hanya beberapa hari saja. Paham ini, Pak? Berarti ketika sudah suci, ya, atau sudah selesai nifas di bulan yang lain tentunya, ya, maka boleh mengqadha, ya. Diingatkan istrinya, Pak, jangan diam saja. Ingatkan, kewajiban suami mengingatkan istri. Kemudian uzur yang berikutnya, ada pertanyaan Bapak-bapak? Gak ada? Silakan, Pak. Gimana, Pak? Ada obat penghambat haid, penunda haid. Iya. Menggunakan obat penunda haid
maka dikembalikan kepada dokter. Jangan asal minum obat haid. Hukumnya boleh apa tidak? Kembali kepada dokter. Kalau dokter membolehkan, maka boleh. Tentunya pakai resep dokter ya, obat haid apa yang tidak membahayakan. Karena obat haid itu merubah siklus yang seharusnya haid, akhirnya tidak haid. Dan ini perlu rekomendasi dokter, membahayakan atau tidak. Ya, sama seperti umroh juga harus pakai rekomendasi dokter. Ya, seperti itu. Dokter yang paling paham tentang hal ini. Kalau kita katakan boleh, hukum asalnya boleh. Ya, boleh hukum asalnya, tapi harus dengan rekomendasi dokter. Tidak boleh sembarangan. Karena khawatir apa Pak? Membahayakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Janganlah kalian menyebabkan diri kalian kepada kebinasaan. Rasulullah SAW bersabda, "La darara wala dirar." Tidak boleh membahayakan diri dan orang lain. Jadi konsultasi dulu. Silakan, ada lagi? Sudah jelas? Atau mungkin pertanyaan yang bab pekan lalu tentang musafir, tentang sakit, tentang orang tua? Jelas ya? Tayyib. Diam berarti paham, Pak. Ya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita kemudahan, kekuatan, taufik dan hidayahnya untuk bisa bertemu dengan Ramadan. 15 hari lagi Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan dengan penuh kesiapan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.